hakim kok perilakunya sudah di setel menurut pemikiran saya, apa ikuti maunya jaksa. Jaksa sudah di setel apa maunya polisi. Saya nanya sama jaksa, ini kan persoalan sederhana, kenapa kau nggak bawa ijazah asli Jokowi? Saya bilang sama jaksa. Wah bang, kita dapat dari polisinya begini bang, nggak ada. Ini P19 dong lo balikin, berarti kurang bukti. Yo ngomong ini udah dipantau, jaksaan pun pasti ngikut. Iya bang, kita cuma jalanin tugas. Nah, model kayak begini kok di persidangan, dan kan logika berikutnya hakim juga sudah diseteling dong, sudah dikondisikan, yang ujungnya harus kalah kita. Ya. Dan hakim sudah sangat dirasakan oleh kami advokat melanggar kode etik. Satu hal lagi misalnya, hakim sangat pro kepada jaksa, pro kepada para saksi yang kita periksa. Bagaimana bentuk pro-nya? Ya, hakim nanya terus sampai relatif setengah hampir 1 jam hakim nanya sendiri tentang seluk-beluk saksi begini. Apa maksudnya? Saya waktu pertama saya nggak begitu paham. Saya pikirnya perhatian betul hakim. Ternyata pemahaman saya diajarkan oleh fakta itu cara hakim melindungi saksi supaya kita nggak serang. Bagaimana saya? Tadi kan udah ditanyakan, nggak usah tanya lagi. Kok begitu? Hak saya dong menanya sebagai advokat. Selalu begitu. Nah, kalau ini nggak diperhatikan, saya punya hak. Ajukan ke ketua PN, ganti hakim. Ada hak saya. Kasihan karirnya hakim. Saya nggak mau itu terjadi. Jadi untuk teknisnya memang tim pemantau sudah siap kan, nanti tinggal hari hanya sudah akan melakukan pemantauan persidangan. Nah, jadi waktu saya menjelaskan begini, hakim potong. Saya tersinggung. Ini kayak kuliah katanya. Kok kuliah? Makanya ingetin para hakim tuh, kata Nabi, dari 3 orang hakim 2 masuk neraka. Tapi kalau putusannya nggak benar, 3-3-nya masuk neraka. Baik, alhamdulillah hari ini singkat padat dan ternyata memang sejalan ya Pak, maksudnya dari Bapak melaporkan, tapi juga dari Komisi Yudisial juga udah ada inisiatif ya? Ya, sudah atensi. Jadi tim kami nanti akan turun pantau sidang pada hari Selasa. Kami juga udah lihat SIPP-nya itu sidangnya digabung sepertinya. Teman-teman digabung juga sama. Ya, jadi nanti apapun informasi tambahan hari ini akan menjadi bahan analisa kita. Kita juga akan cek juga di YouTube yang tadi Bapak sudah sampaikan sebagai bahan pendalaman kami selama proses persidangan ini belum putus. Itu akan kita dalami semua untuk laporan hasil pemantauan. Karena kalau jaksanya ngaku ke saya begitu, saya cuma jalanin tugas saya bang. Ya. Itu dari saya untuk awalan, Bang Egy silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nini ya, dan Pak Junaidi dari Biro Pak Mulyadi. Biro apa itu Pak? Pengawasan perilaku hakim. Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Jadi udah tepat kami kesini ya. Jadi gini Mbak Nini yang dimuliakan Allah, Pak Jun juga, kita tidak merasa lebih baik atau arogan dan lain sebagainya. Maka itulah kami kesini sebagai fungsi kerja pengawasan hakim. Kategori yang utama perlu disadari dan dimengerti. Tahun lalu, tahun 2021 ya, kita juga lawyer dari Gus Nur yang pertama ya. Kita protes ke hakim, diignore. Bahkan kita berbagai eksepsi, bener apapun eksepsi kita akhirnya ditolak juga lah. Nah, sampai akhirnya kita hopeless, ya udahlah walkout aja.
ujung ceritanya kita membela kayak apapun pasti dihukum juga. Dan ternyata benar, dihukum 10 bulan. Ya sudahlah. Nah, dilalah persoalan terjadi lagi di tahun 2002, yaitu mubahalah. Nah, tolong dicatat Mbak Dini dengan hormat, mubahalah ini ada diatur dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 61. Nah, pertanyaan seriusnya, bagaimana kita melaksanakan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci dan diatur oleh negara ini sebagai agama resmi Islam, sumber nilainya Al-Quran, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, negara menjamin warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Nah, kenapa warga negara dalam hal ini Gus Dur dan Bang Tri bermubahalah, bersumpah atas nama Al-Quran kepada Allah supaya dilaknat? Karena perintah Qurannya di situ dilaknat bagi yang berdusta. Kok ditangkap gitu loh, Pak? Ya, ini memang bukan urusan kaya ya, tapi background ini perlu, background ini karena berimbas kepada hakim. Kok perilakunya sudah di setel menurut pemikiran saya, apa ikuti maunya jaksa. Jaksa sudah di setel apa maunya polisi, gitu loh. Nah, yang nangkep pertama polisi. Saya bisa kasih bukti konkret ketika menghadap ke hakim, maju ada satu persoalan yang harus ditunjukkan. Saya nanya sama jaksa, ini kan persoalan sederhana, kenapa kau nggak bawa ijazah asli Jokowi? Saya bilang sama jaksa. Wah bang, kita dapat dari polisi ini begini bang, nggak ada. Ini P19 dong lo balikin, berarti kurang bukti. Yo nggak bang, ini udah dipantau. Jaksa itu pasti gitu udah, iya bang, kita cuma jalanin tugas. Nah, model kayak begini kok di persidangan, dan kan logika berikutnya hakim juga sudah diseteling dong, sudah dikondisikan, yang ujungnya harus kalah kita. Ya. Padahal apa yang kita sampaikan seperti Adinda Hajidin katakan, dan ada tertulis ya, tertulisnya belum lihat ya. Belum. Iya. Nanti. Oke. Jadi poin penting perhatian KY, Pak Jun, Pak Malini, tolong dengan hormat, bisa nggak hakim ini di warning oleh KY? Nanti kita kasih bukti-bukti video, banyak sekali videonya. Bisa lihat di YouTube juga, dia tuh udah lihat ya di YouTube kali. Lihatlah, masa nggak lihat? Kuper banget nggak lihat dari zaman YouTube gitu. Bahwa keinginan kita sidang ini berjalan dengan jujur, benar, adil, dan hakim sudah sangat dirasakan oleh kami advokat melanggar kode etik. Satu hal lagi misalnya, hakim sangat pro kepada jaksa, pro kepada para saksi yang kita periksa. Bagaimana bentuk pro-nya? Ya, apa yang keinginan jaksa harus disampaikan. Misalnya, jaksa berharap. Masa jaksa berharap? Dibolehkan sama hakim. Ketika saya nggak boleh. Itu aja udah menurut saya kurang ajar gitu. Kok berharap dibolehkan? Jaksa menanya begini, saya berharap kepada saksi apa dari kasus ini. Kan udah nggak benar. Ini kan yang ditanya saksi fakta. Apanya itu yang dia lihat, dia dengar, dia ketahui, dialami, itu yang menurut KUHP. Kenapa jadi harapan jaksa? Contoh yang kedua, hakim berpihak kepada para saksi sebelum sidang nih, bukan sebelumnya, pas sidang mulai, hakim nanya terus sampai relatif setengah hampir 1 jam, hakim nanya tentang seluk-beluk saksi begini. Apa maksudnya? Saya waktu pertama saya nggak begitu paham. Saya pikirnya perhatian betul hakim. Ternyata pemahaman saya diajarkan oleh fakta itu cara hakim melindungi saksi supaya kita nggak serang.
Bagaimana saya? Tadi kan udah ditanyakan, nggak usah tanya lagi. Kok begitu? Hak saya dong menanya sebagai advokat. Selalu begitu. Mbak Nini, saya udah 30 tahun lawyer. Mungkin lebih senior lah dari sini untuk soal hukum ini. Saya tidak cengeng begini, tapi inilah tempat seperti Adina Rahmat Hosinin Disama, tempatnya di sini. Kalau ada tempat lain yang lebih efektif, saya ke situ. Kalau nggak ada, saya lawan. Saya pernah banyak lawan. Tanya Pak Mulyadi waktu yang kebohongan Jokowi 2021. Apa hakim jawab? Pengadilan tidak berwenang. Kok tidak berwenang? Sementara udah 8 kali sidang, udah mediasi. Ini hakim macam apa? Tapi kita ngadu ke sini juga nggak ada respon. Apa jangan-jangan sini sudah dikondisikan juga? Kan ngeri kita kalau negara begini, Bos. Ini people power aja lah, nggak usah lagi berdemokrasi yang benar kalau begini. Karena hak-hak kita sebagai rakyat, kami advokat yang dijamin oleh undang-undang, ya. Mbak Nini asal tahu, tahun 2019 saya ditangkap juga sama Jokowi. Gara-gara saya ngomong people power, belain Prabowo, karena saya lawyernya Prabowo. Ditangkap Bu Nini. Coba. Undang-undang advokat nggak diperhatiin tuh, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Jadi perhatiannya fokus. Mbak Nini yang terhormat, Pak Jun, bisa nggak panggil hakim ini atau diperiksa atau di warning pakai surat atas dasar laporan kita, karena Selasa ini mau sidang. Saya nggak mau tolong lagi. Nah, kalau ini nggak diperhatikan, saya punya hak ajukan ke ketua PN ganti hakim. Ada hak saya, ya, diatur bisa. Tapi kan nggak bagus jadinya hubungannya. Dia juga menjadi teraliniasi, kasihan karirnya hakim. Saya nggak mau itu terjadi. Akan tetapi sudi kiranya lah mekanisme dari KY sidang besok kami akan rasakan bedanya gitu loh. Saya kira itu Mbak Ibnu. Assalamualaikum. Izin nanti saya sampaikan pengantar nanti pendalaman dari Mas Juna ini. Jadi sebagaimana yang diketahui memang di Komisi Yudisial kita memang punya tugas-tugas fungsi pencegahan dalam arti melakukan pemantauan persidangan terhadap kasus-kasus yang utamanya menarik perhatian publik. Terhadap 2 perkara yang disampaikan oleh Bapak, perkara 318 dan 319. Jauh sebelum Bapak melapor pun itu sudah menjadi perhatian Komisi Yudisial, Bapak. Jadi kita sudah memang sudah menyampaikan ke pimpinan bahwa untuk 2 perkara ini akan dilakukan pemantauan. Jadi memang sebelum Bapak pun melapor, karena ini sudah ramai di media massa dan sudah diberitakan juga baik di media lokal maupun media nasional. Jadi Komisi Yudisial memang sudah berinisiatif untuk menjadikan 2 perkara ini adalah prioritas dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemantauan. Itu mungkin pengantar dari saya. Untuk pendalamannya nanti Mas Juna selaku tim teknis akan menjelaskan. Baik, Pak Edi Sujana dan Pak Hadi, yang menyambung dari Bu Nini tadi, yang 2 perkara ini memang sudah kami tidak lanjuti karena di Komisi Yudisial ini kan ada 2 penanganan yang bisa ditindaklanjuti, pertama permohonan pemantauan dari masyarakat atau inisiatif dari Komisi Yudisial. Nah, yang 2 perkara ini 318 dan 319 ini termasuk inisiatif dari Komisi Yudisial. Teknisnya memang kami sudah mengeluarkan sprint atau surat perintah untuk tim pemantau untuk turun ke lapangan. Berarti sudah ada yang turun belum? Sebelum ini? Ya, sebelum ini belum. Cuman pas nanti kan tanggal Selasa ya Pak. Tapi udah mau habis Pak sidang, udah 16 orang. Sidang itu kan ada dua perkara yang disidangkan. Yang pertama itu kan nanti ada agenda pemeriksaan ahli yang perkara 318. Kemudian yang 319 itu kan masih pembuktian dari JPU. Jadi secara... Tapi dia digabung Pak? Iya. Nggak dipisah? Tidak dipisah. Majelisnya sama Pak ya? Sama. Iya.
Jadi untuk teknisnya memang tim pemantau sudah siap kan, nanti tinggal hari hanya sudah akan melakukan pemantauan persidangan. Kemudian tadi yang terkait poin-poin yang Pak Egy sampaikan juga ini kan sudah menjadi catatan kami. Tadi juga Pak Egy ada berharap bahwa ini supaya KAI memberikan warning ya, minimal melalui surat. Memang untuk KAI ini kan tindak lanjutnya ada dua, bisa kami menyurati majelis hakimnya ke KPN-nya, atau kami turun langsung ke lapangan. Nah, ini untuk yang perkara ini kebetulan kami turun langsung ke lapangan Pak Egy. Ada satu hal juga yang perlu kami minta informasi lebih lanjut, yang tadi Pak Hardi juga sempat menyampaikan tentang Ahmad itu kebetulan tim kami yang lain. Saya Ahmad ke sini. Oh, Pak Ahmad. Iya, nggak apa-apa. Memang tadi atas namanya Hardi. Satu tim lagi. Ya. Yang pengen Jakpus itu Pak. Iya. Perkembangan itu bagaimana? Tadi itu kita cabut. Banding kita juga. Kita cabut karena memang saat itu kan Bambang Trimulyono selaku penggugatnya kan ditangkap gitu loh. Nah gantian sekarang jadi terdakwa, kami bela tapi posisinya menjadi terdakwa kalau sebelumnya penggugat gitu. Berarti dicabut. Cabut ya. Sekedar tambahan Panjun, alasan pencabutan itu kondisional objektif, kita tidak bisa menampilkan bukti dan saksi dengan ditahannya Bambang Tri dan Gus Nur. Kita minta penangguhan nggak dikasih dan lain sebagainya. Kita sementara data-data yang kita punya belum lengkap di tangan kita, masih di tangan terdakwa. Sehingga waktu sidang pertama di Jakarta Pusat kami tampil, kami ini bisa tapi pas lagi itu ditangkap perjalanannya, sehingga kita untuk sidang yang ke depan tidak bisa bersaksi dan lain sebagainya karena dalam perdata. Ini bedanya Pak, orang banyak nggak tahu. Ini waktu di PN Pusat itu namanya perdata, betul Pak? Ya. Nah yang sekarang namanya pidana. Karena itulah pada waktu perdata beban pembuktian ada pada kami, betul? Karena siapa yang nuduh dia harus buktikan. Nah masyarakat nggak taunya seolah-olah kita juga harus buktikan nih di PN Solo. Padahal ini udah wewenang jaksa, karena dia yang menuduh, mendakwa dan menuntut nantinya. Nah beban pembuktian ada pada jaksa gitu, bukan pada kami. Nah kami membela. Nah itulah jadi penjelasannya gitu Pak Junaidi. Baik Pak Egy, berarti yang PN Jakpus sudah clear ya informasinya. Udah close. Ya. Kemudian tadi karena berkas atau perkara ini kami tindak lanjuti dengan pemantauan, kemudian juga selain turun ke lapangan, kami pasti mengumpulkan bahan informasi, entah itu keterangan dari pihak-pihak ataupun seperti tadi yang video-video di YouTube itu juga merupakan bagian dari data-data yang kami kumpulkan Pak Egy. Perlu ya? Iya. Jadi selain kami kumpulkan di media online gitu kan, juga misalkan atau dari Pak Egy bisa. Tapi dari yang maaf Pak, dari yang online lain udah terima, pernah didapat gitu. Selama online ini sih memang dari sisi umum aja Pak, jadi hanya melihat-lihat aja gitu. Tapi itu bahan-bahan itu dikumpulkan juga oleh tim kami Pak. Jika Pak Egy atau tim ada tambahan bisa disampaikan ke kami gitu. Kalau gitu berkenan saya nomor Pak Jun atau Pak Ibu Nini bisa nggak nomornya? Saya kan kirim lewat WA. Baik. Boleh. Nggak apa-apa lah. Ini kan komunikasi. Iya. Nanti kami sampaikan. Pak Hardi catat tuh deh. Nanti dikompilasi aja. Kan nanti ini YouTuber saya Bu. Iya. Nanti dikompilasi. Saya juga catat Pak. Bu Nini dulu berapa Bu?
Jadi gimana? Kita sudahi atau bagaimana? Dari beliau belum tuntas, biarkan dulu. Beliau belum tuntas ya. Tinggal minta data. Enggak. Tim teknisnya Biarkan beliau penyampaian sampai. Oh, cukup ya. Cukup. Kita kan Mungkin tambahan saja secara substansi itu begini sederhana. Kan klien kami di dakwa mengedarkan kabar bohong. Harusnya kan ada kabar benarnya mana? Kabar benar itu adalah ijazah asli. Karena kabar bohongnya ijazah palsu. Nah, sampai hari ini sebenarnya ijazah asli itu kami harapkan bisa dihadirkan di persidangan, dipinjam kayak sehari gitu. Kalau sudah ada kami juga nggak ada masalah, Bu. Kita juga punya kepentingan agar masyarakat itu yakin bahwa presiden itu punya ijazah asli. Tapi kalau begini ya masyarakat menjadi ragu apakah punya ijazah atau tidak. Bahkan bisa jadi masyarakat meyakini ini ijazahnya malah palsu gitu loh. Karena nangkapin rakyat yang mengkritik ya, dan ketika sampai ke pengadilan tidak ditunjukkan bukti asli. Terima kasih Bu Nini dan Pak Jun. Ada satu lagi, agak penting menurut saya. Mohon dipahami logikanya nanti ya. Bambang Tri buat buku namanya Undercover. Jokowi Undercover. Bambang Tri yang buat. Iya, namanya Jokowi Undercover. Bukunya judulnya Jokowi Undercover 2. Yang pertama ditahan 3 tahun waktu launching yang pertama. Nah, selama di penjara dia pakai studi kepustakaan, dia cari penelitian, buatlah Jokowi Undercover 2 buku. Nah, inilah yang dipersoalkan. Karena di buku Undercover 2 inilah prosesnya lewat penelitian. Nah, jadi waktu saya menjelaskan begini, hakim potong. Saya tersinggung. Ini kayak kuliah katanya. Kok kuliah? Kita kan belajar ilmu hukum untuk menanya sesuatu kan harus menjelaskan dulu background saya bertanya apa. Yang ingin saya tanyakan begini, coba Bu Nini pikir baik-baik ya. Saksi kepala sekolah SMA 6 ya, tempat sekolah Jokowi. Saya nanya, pernah lihat ijazah asli? Tidak. Tapi kenapa kamu melegalisir? Kalau legalisir kan lihat dong. Oh, itu petugas saja. Petugas apa? Kepala sekolah siapa? Kau kepala sekolah, dia bilang. Bagaimana kau meyakini Jokowi ijazahnya asli tapi kau tidak pernah lihat? Bagaimana? Jelaskan. Nah, ketika itulah hakim intervensi lagi. Itu udah ditanyakan tadi, nggak perlu itu. Ini bukan kuliah ini. Ini bukan kuliah memang. Ini saya bertanya pengantarnya, harus ada pengantar. Mengapa saya bertanya begini? Anda tahu nggak bedanya meyakini dengan memastikan? Nah, itu kan perlu ilmu itu. Kalau meyakini nggak perlu proses, kayak iman kita aja. Ini Islam untuk Kristen, ya sudah nggak usah dipersoalin, orang kita udah yakin, jelas. Tapi kalau memastikan ada proses, namanya mau dipastikan. Nah, prosesnya itu sudah ditempuh sama Bang Tri, namanya penelitian, gitu. Sehingga saya terangkan, ini hakim tidak ini hakim tolong ini saksi tidak berkualitas. Bagaimana meyakini sesuatu yang nggak pernah dia lihat? Padahal dia kepala sekolah dan pernah ngaku legalisir. Wah, itu nggak penting. Itu ini wah begitu kayak begitu. Itu yang maksud saya, kode etiknya itu begitu. Udah dimensi emosinya masuk. Nggak boleh, apalagi kita pakai ajaran Islam. Dan dia nanti mutus tuh dengan nama Allah loh, ketuhanan yang Maha Esa, demi keadilan. Tapi nggak adil. Gimana? Makanya ingetin para hakim tuh, kata Nabi, dari 3 orang hakim 2 masuk neraka. Tapi kalau putusannya nggak benar, 3-3-nya masuk neraka. Ya, ini kan pakai jilbab tuh bagus. Ya. Ingatkan baik-baik itu begitu. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, cukup dari kami. Terima kasih, Pak. Baik, alhamdulillah hari ini singkat padat dan ternyata emang sejalan ya Pak, maksudnya dari Bapak melaporkan, tapi juga dari Komisi Yudisial juga udah ada inisiatif ya? Ya, sudah atensi. Jadi tim kami nanti akan turun mantau sidang pada hari Selasa
kami juga udah lihat SIPP-nya itu sidangnya digabung sepertinya. Ternyata majelis Digabung, juga sama. sama. Ya, jadi nanti apapun informasi tambahan hari ini akan menjadi bahan analisa kita. Kita juga akan cek juga di YouTube yang tadi Bapak sudah sampaikan sebagai bahan pendalaman kami selama proses persidangan ini belum putus, itu akan kita dalami semua untuk laporan hasil pemantauan. Mungkin itu saya ada sedikit terlupa supaya nggak ada lompatan logika. Hakim menerima perkara kan dibawa oleh jaksa. Nah, pertanyaan saya, adakah korelasi KY dengan pihak komisi kejaksaan yang memeriksa jaksa? Karena ini nggak bisa lepas. Hakim terkondisi apa yang jaksa bawa, dan terkesan sudah sangat membela jaksa, terus berpihak lah. Nah, maksud saya, tolonglah ada koordinasi dengan kejaksaan. Kenapa jaksanya begitu? Apa benar nih utusan dari Jaksa Agung? Karena kalau jaksanya ngaku ke saya begitu, saya cuma jalanin tugas saya, Bang. Nah, gitu. Ya. Dan ingat lagi satu, kerusuhan bisa terjadi. Ini sensitif, ya. Apalagi ada saksi, ya ingat Bu. Ada saksi. Namanya tunggu, waktu bersaksinya sebagai orang umat Islam Kristen, tapi waktu disumpah kemarin sebagai Kristen Protestan. Kan udah penipuan ini, udah identitas palsu. Kan bahaya, Bu. Apalagi teman-teman di Solo kan santrinya kuat juga, Bu. Saya kira demikian. baik. Ada lagi yang mau ditambahkan? cukup, nanti paling kami menyerahkan dokumennya. Siap. Baik, berarti kami cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa berkoordinasi lagi Pak selama masa persidangan. Mungkin ada tambahan-tambahan informasi yang juga akan Komisi Yudisial butuhkan. Baik, dengan ini saya tutup untuk pertemuan audiensi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.